Hari ini gue lagi ada di acara roadshow pertama Dirham 2019 di Kota Bandung. Kalian buat yang belum tahu apa itu Dirham bisa cek vlog gue sebelumnya. Indonesia tanah airku. Nah, cuman yang kemarin kan si Tipa nggak ikutan. Terus dia penasaran sendiri dan hari ini dia minta ikut. Abis kayaknya seru acaranya, terus acaranya gitu. Ini di dalam udah mulai, kita lihat lagi pada ngapain. Di Facebook dan Instagram. Jadi itu mana aja belajar. Katakanlah di straight ke belakang kan gitu. Depan ada sofa 30 juta ya US dollar sekali kita pakai Facebook dan Instagram. Itu ya, betul? Ya, pakai Instagram sama Facebooknya berbayar. Ketika sama-sama bahwa ini kita bisa tonton mereka ini. Ya, cuma mau ya, aku 2 tahun saya nyak itu. Gimana caranya? Begitu kan? Ya, ada akunnya mana? Oke. Terus. Berarti ya, mantas gimana? Ya, tidak jauh berbeda dengan misalkan tetap foto, nah itu. Gila, bagus banget sharing session barusan. Banget. Nah ini buat kalian yang wirausaha atau yang berniat jadi wirausaha, sekarang tuh udah banyak banget yang dukung kalian. Jadi kalian benar-benar tinggal inovasi, terus udah gitu tinggal ngembangin aja sekarang semua yang ada. Tahapan program itu nanti bakal dimulai dari roadshow dan pendaftaran, terus lanjut ke seleksi administratif, lalu penjurian regional, lalu yang terakhir ada bootcamp nasional dan awarding. Nah, Pang, ini berhubung kita abis ngobrolin tentang bisnis, kayaknya ini waktu yang tepat buat gue sama Tipang bikin Q&A tentang bisnis. Kebetulan beberapa jam yang lalu gue udah ngepost di Instagram gue buat mengumpulkan pertanyaan tentang bisnis. Udah banyak yang kekumpul juga, kayaknya kita harus pindah tempat. Udah banyak yang nanyain juga dari kapan tahu kan. Aku nemu spot bagus di atas, cuman aku nggak tahu boleh dipakai atau enggak. Cus, wah. Enggak, ngeditnya ribet, yaudah kita jalan aja. Oke, mumpung lagi break juga di bawah. Jadi ini alasan gue membuat Q&A ini adalah karena Tapi kan lagi pas aja. topiknya lagi pas dan kita di sini kapasitas kita bikin Q&A ini karena kita pelaku usaha juga. Gue juga sudah menjalani beberapa Dan usaha. ini highly Jadi requested juga sih sebenarnya. banyak banget yang nanyain. request yang bikin Q&A tentang bisnis. Cuman gue akan menjawab sesuai kapasitas gue. Ada hal yang gue ngerti gue jawab. Cuman gue kan nggak ngerti semua hal juga. Jadi kalau misalnya gue nggak ngerti pertanyaannya gue skip. Gue Kamu kenapa sih dari tadi celai? pertanyaannya gue skip. Jadi gue cuma milih pertanyaan yang gue tahu doang jawabannya. Oke? Oke. Jalan Bang, lanjut. Dari Xmail 7. Selama berbisnis, pernah nggak ada temen yang mau beli barang tapi bilang harga temen? Dan gimana Kak Tipang dan Bang Arif dalam menyikapi hal itu? Ngerti nggak kamu? Ngerti. ini gue merasakan dari zaman dulu, pas gue zaman bikin buku dulu, gue nulis buku, selalu aja ada temen yang minta yang bagi dong bukunya gratis, kan kita temen yang gitu-gitu. Kamu juga kan pasti jualan well plan, jualan segala Yes. macam, banyak banget yang minta. Kalau menurut gue, ini orang beda-beda ya, tapi kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya emang temen beneran harusnya mensupport, malah Mensupport. mensupport dengan membeli apa yang kita jual, atau misalnya mensupport lah intinya, jangan malah minta Pokoknya gratisan. sebenarnya tuh kayak gini, support terbesar itu justru dengan cara membeli barang teman, bukan karena mumpung teman minta gratisan. Sebenarnya tuh kayak gitu. Nah, kalau gue lumayan agak terganggu sama temen yang aji mumpung. Maksudnya ini jangan salah, gue nggak masalah sama sekali ngasih temen, cuman kan bukan masalah barangnya juga bukan sih masalah sebenarnya. barangnya juga, cuman ini lebih ke supportnya. Kayak kalau misalnya temen lo bikin bisnis, kita kan nggak tahu cash flow-nya kayak gimana, apakah ternyata dia berdarah-darah bisnisnya, tiba-tiba lo minta gratisan, minta traktir, minta makan gratis di restoran dia segala macam. Kalau misalnya temen lo udah sukses atau udah sampai di tahap yang oke, ya nggak masalah kalau misalnya lo misalnya pengen coba segala macam, minta sama dia. Cuman kalau misalnya teman baru ngerintis, saran dari gue, kita support bisnisnya, kita beli produknya, kita makan di restorannya, kita pakai jasanya dan bayar dengan harga semestinya. Justru kita harus mensupport, bukan malah minta gratisan. Karena sebenarnya kan dengan kita membeli barangnya, membeli produknya, memakan yang dijual. produknya, itu tuh sama aja kayak kita menghargai usaha dia. Gitu. Betul. Next, pertanyaan dari kamu Bang, kamu yang pilih. Dari Elga Cringe, punya masukan nggak buat anak muda yang bingung mau bisnis apa dan mulai dari mana tapi dengan modal yang kecil? Jawab. Kalau menurut aku sebenarnya kesalahan pemahaman bisnis itu adalah orang mikirnya kalau bisnis itu modalnya harus besar gitu. Padahal you can start with
with what you have gitu. Kayak udah mulai aja dari apa yang lo punya. Misalnya kayak kalian punya barang-barang yang udah gak kepake, barang baju-baju lama, kalian bisa jual pre-love. Terus ntar dari jualan pre-love itu dipakai lah modalnya buat bikin bisnis yang lain. Atau kalian bisa buka jasa titip. Jasa titip itu kan sebenarnya kalian jadi apa ya? Jadi personal shopper orang lain gitu kan. Jadi itu bisa dibilang modalnya tuh zero banget. Kalian cuman effort, butuh tenaga, orang lain transfer ke kalian cariin barangnya kayak gitu kan. Terus ada juga dropship atau reseller. Itu tuh banyak banget sebenarnya bisnis yang bisa kalian lakuin dengan modal yang nol. Kecil. Iya, bisa dengan tenaga doang atau bisa dengan barang-barang yang sebenarnya kalian udah punya di rumah. Aku nambahin dikit, sebenarnya ada lagi yang bisa kita lakukan nih. Kalau misalnya lo nggak punya modal, berarti lo harus punya sesuatu yang mengimbangi dengan ketidakadanya modal lo ini gitu. Misalnya lo punya skill. Ya kalau misalnya lo udah nggak punya modal, lo nggak punya skill, ya lo mau jualan apa gitu. Jadi paling nggak kita tuh harus sadar diri. Kalau misalnya emang kita nggak punya modal, berarti kita harus punya hal lain. Which is itu bisa aja skill. Misalnya skill menggambar, bisa buka jasa desain gitu. Edit video. Itu nggak perlu modal, yang diperlukan adalah lo belajar. Edit video juga itu model skill lo, atau misalnya apapun yang berhubungan dengan skill, fotografi segala macam. Jadi sebenarnya nggak melulu tentang modal uang sih, tapi bisa modal skill juga, atau bisa juga dengan jadi konektor. Konektor itu yang mempersatukan, misalnya ada temen lo yang punya bisnis, ada temen lo yang punya ide, lo bisa mempertemukan mereka dan yang punya modal, lo ikut join di situ, menjual ide-ide lo. Itu kan skill juga, skill untuk berpikir, menggali masalah segala macam. Jadi dengan lo memperkenalkan mereka, lo udah berhak untuk dapat share dari mereka karena lo yang mempertemukan investor dan si pelaku bisnisnya tadi. Dan lo bisa juga masuk ke situ untuk ngejual ide-ide bisnis lo. Jadi untuk memulai bisnis, modal itu sebenarnya nomor sekian. Yang paling penting itu nih, Benar. rambut harus bagus. Nggak lucu ya? Enggak. Oke, next. Dari Manes Cap, bedanya sebelum dan sesudah married. Katanya tentang bisnis. Oh iya, oke. Next, cuman dikit. Bedanya sebelum dan sesudah married kalau misalnya... Bedanya kalau dulu dibela-belain tuh misalnya dari rumah kamu ya di Tanah Kusir, kamu mau jemput aku ke BSD, terus udah gitu kamu nganterin aku kuliah ke UI, ke Depok jauh-jauh. Sekarang boro-boro cuman dari rumah ke kantor yang cuman deket banget itu kamu nggak mau jemput aku, kamu suruh naik Gojek. Jahat. Jangan curhat. Jawab yang berhubungan dengan bisnis. Bedanya sebelum dan sesudah married adalah ketika sebelum married gue karena ngerasa belum punya tanggungan, jadi lebih boros aja, lebih kepikirannya buat main-main, buat sosialisasi, nongkrong sana sini. Kalau setelah nikah, karena kita udah punya tanggungan, jadi otaknya bisa lebih berpikir untuk mengerjakan sesuatu. Tergantung pasangannya juga sih. Iya beneran tapi. Next. Dari Hilda Ayu, tips biar nggak takut rugi ketika baru mulai usaha apa bang? Nih, gue benci banget sama orang yang nanya gimana caranya mulai bisnis tapi takut rugi. Gimana caranya biar nggak takut rugi, takut bla 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 segala macam. Kalau ditanya takut rugi ya gue juga takut kali. Gitu. Maksud gue kayak ya lo yang bener aja, lo nanya lo pengen bisnis tapi lo takut rugi gitu. Sama kayak lo bilang lo pengen berenang tapi lo takut basah gitu. Lo pengen ngapain lagi, lo pengen kayak lo mau kuliah tapi takut nggak lulus ya. Iya maksud gue yang nggak bisa, semua kerjaan yang kita pilih pasti ada resikonya. Misalnya lo mau jadi pegawai bank misalnya, lo bisa aja ada orang yang gue takut dapat lingkungan kerja yang nggak enak atau senior bos yang galak misalnya. Ya lo takut ada orang yang pengen jadi freelancer misalnya, mau jadi ilustrator tapi takut nggak laku, bingung dapat job dari mana. Ada orang mau buka bisnis tapi takut rugi. Ya semua ketakutan itu pasti ada di semua lini. Cuman yang ngebedain adalah ada orang yang takut tapi tetap action setelah riset pasar, ada orang yang takut kebanyakan mikir nggak jadi-jadi. Ya, jadi kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya lo takut rugi, ya berarti mungkin bidang lo bukan di bisnis. Ya lo nggak usah bisnis kalau lo takut rugi, karena ketika lo bisnis nggak ada jaminan lo selalu untung. Karena kalau untung semua orang akan buka bisnis dan semua orang akan kaya raya. Jadi kalau misalnya lo masih mikir takut-takut, berarti mungkin tempat lo bukan di bisnis, lo kerjaan yang lain. Kalau gue sih ya selalu niatin nyari duit iya, tapi poin terbesar itu adalah buat belajar sih. Jadi kalaupun kalian gagal itu tuh bisa lebih legowo gitu, kayak oh ya udah deh anggap aja duit belajar, lebih kayak gitu. Ya, nyesek banget, cuman kayak nggak, soalnya ntar pas dia bilang ya kalian enak duitnya banyak, kayak kalau misalnya kita duitnya pas-pasan gimana gitu. Ini bukan itu masalahnya, cuman intinya lo kalau misalnya mau melakukan sesuatu pasti ada resikonya. Kalau misalnya lo masih tetap nggak berani juga, itu bukan tempat lo, cari bidang lain. Udah, sesimpel itu. Next, dari GLNGFH, aku nggak tahu ini bacanya gimana. Bang, buat jadi pembisnis penting nggak sih ikutan seminar-seminar gitu? Nah,
Ini ada yang salah mungkin pola pikirnya di sini. Yang penting itu bukan ikut seminar, tapi sebenarnya yang penting itu adalah lo untuk Kemauan jadi untuk pebisnis, belajar, lo perlu belajar untuk menambah ilmu. Nah, kebetulan ilmu itu banyak berseliweran di seminar-seminar ya. Contohnya misalnya kayak Dirham 2019 ini gitu. Cuman sebenarnya poinnya itu bukan di ikut seminar, tapi poinnya itu belajar. Mau lo ikut komunitas atau mau lo ikut kelas bisnis. Jadi poinnya bukan di ikut seminarnya, tapi gimana caranya lo menggali ilmu, dapat ilmu sebanyak-banyaknya, karena susah banget ngejalanin bisnis tanpa ilmu. Sebenarnya kalau misalnya ditanyanya apakah harus ikut seminar apa enggak, itu nanti pemikirannya jadi salah gitu loh. Ntar dia ikut seminar, di dalam seminar nggak ngapa-ngapain, bengong-bengong doang atau main Candy Crush, terus dia bingung gitu kayak, kok nggak ngaruh ya seminarnya? Ya iya, karena niatnya karena niatnya bukan mau belajar gitu. Karena seminar itu bukan seminar itu bukan kunci kesuksesan, tapi belajar adalah kunci kesuksesan. Jadi kalau misalnya ada seminar, mau seminarnya bagus, pembicaranya bagus, semuanya line up-nya, ya kalau lo nggak belajar di situ, lo cuma formalitas dan pengen kelihatan keren doang ikut seminar, ya percuma aja gitu loh. Nah, ini masalahnya ya, yang perlu kalian tahu adalah mungkin kalian mikirnya gue sama Arif udah enak-enak aja gitu ya, tapi sebenarnya setiap hari itu kita benar-benar belajar. enggak, iya makanya maksudnya kayak gue nggak mungkin, gue juga karena gue juga diundang acara gitu, misalnya gue jadi pembicara, gue harus sharing ilmu sama orang, yang nggak bisa kalau misalnya gue cuman sharing doang keluar terus tapi nggak ada yang masuk ke gue juga ilmunya. Jadi kita juga tetap belajar. Apalagi Makanya kita backgroundnya sebenarnya dari awal kan kita bukan anak manajemen atau anak yang pokoknya nggak ada hubungannya deh. Makanya ketika gue diajak di project Dirham 2019 ini, gue langsung mengiyakan karena yang pertama nih ya, gue suka banget bisnis. Gue selalu ngulik bisnis, sandang, pangan, papan, semuanya gue coba karena gue pengen tahu potensi gue ada di mana sebenarnya. Gue juga masih masih mencari-cari, masih ngeraba-raba, pengen tahu sebenarnya tempat aku itu di mana. Nah, ketika gue tahu ada event seperti Dirham ini, itu kayak ini sebenarnya hal yang gue impikan dari dulu ketika gue belum punya bisnis. Kayak ini kan Dirham ini kan sebenarnya kompetisi bisnis yang kalau misalnya lo ikutan di kompetisi ini, lo ada kesempatan untuk di-mentorin sama pelaku bisnis yang udah terkenal dan udah hebat-hebat. Kayak yang kemarin di video sebelumnya gue Jadi bilang. itu kayak cheating gitu loh, kayak kalian nggak harus melewati 10 tahun masa uji coba mereka, kalian dengan dengerin mereka ngomong aja, kalian tuh udah kayak cheating lewatin itu, kalian udah tahu formulanya gitu. Nah, jadi dari situ gue belajar, lo kalau misalnya mau ngejalanin bisnis, lo jangan belajar dari kesuksesan orang doang, lo harus belajar juga dari kegagalan orang. Kenapa dia bisa gagal, ya lo hindari jalan kegagalannya dia itu. Nah, kemarin gue udah sempat ikut beberapa kelas di Dirham ini, itu bagus banget mentoringnya. Makanya menurut gue, terlepas dari gue ikutan event Dirham ini atau bukan, tapi kalau misalnya gue disuruh pilih, gue akan dengan senang hati ikutan kompetisi Dirham. Kalau misalnya gue belum punya bisnis. Yang pertama, gue dapat kesempatan di mentoring sama orang-orang terbaik di bidangnya. Ada 4 bidang yang di kompetisi di sini ini. Yang kedua, networking. Gue bisa kenal orang-orang yang punya passion yang sama dengan gue, orang yang suka bisnis juga, mungkin orang yang di bidang bisnis yang sama. Gue tidak berkompetisi di sini, bisa berkolaborasi juga. Dan yang terakhir juga yang gak kalah penting juga, ketika kita menang kompetisi Dirham 2019 ini, kita bakal dimodalin oleh mereka. Totalnya itu kalau nggak salah sampai 20 miliar deh. Demi apa? Semuanya. Makanya saran gue kalau misalnya emang kalian udah punya bisnis, pengen ngembangin bisnisnya, atau kalian baru mau mulai jalan bisnis, nggak ada salahnya lo ikutan kompetisi Dirham ini karena ini masih lama loh. Kompetisinya itu ditutup itu tanggal berapa ya? Gue lupa, ntar gue masukin di sini tanggal tutup kompetisinya. Jadi saran dari gue, nggak ada salahnya kalian ikutan kompetisi ini untuk ngembangin bisnis kalian atau untuk mewujudkan bisnis yang udah kalian idam-idamkan dari lama. Cara pendaftarannya kalian bisa buka website ini atau kalian klik di description, ada link, atau gue taruh di sini atau sini. Oke. Oh ya, bentar. Ini aku ingat waktu itu ada yang nanya ke kamu waktu kamu talk show, kayak gimana sih caranya nemuin partner atau rekan bisnis yang baik? Terus aku ingat aku jawab ke dia, ya gimana kalian mau nemuin partner yang bagus kalau kalian masih kerjanya tiap hari mainnya di mall, terus kerjanya nonton, mainnya sama di warung sama teman-teman yang itu aja. Karena kalian harus mencari orang yang satu frekuensi, yang circle-nya itu cocok dengan yang kalian butuhkan. Kalian butuh partner untuk membuka bisnis, ya kalian harus main di lingkungan yang frekuensinya suka bisnis juga. Begitu. Dan ini salah satu platform yang udah disediain gitu, kalian tinggal join aja gitu. Oke, kalian cek websitenya dan klik linknya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bukan kapasitas gue jawabnya, gue juga masih perlu belajar juga. Kita lihat. Kita sambung di bawah, gue akan narik salah satu mentor untuk bantu jawabin pertanyaan ini. Kita udah kelar belum ya acara bawah? Kamu kayak ada yang perlu dicerat biar hilang deh celek-celeknya. Gue simpan pertanyaannya buat kita lanjutin di bawah yuk. Kita jalan dulu yuk. Oke, ini pas banget, ini baru bubaran orang-orang.
Ini semuanya baru aja keluar dari kelasnya Mas J. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita cari Mas J, kita culik untuk menjawab pertanyaan dari netizen yang gue tidak bisa jawab tadi. Cuman gue nggak tahu ini Mas J-nya mana ya? Apa masih di dalam kali ya? Mending ini sebelum Mas J, kita coba pilih random satu orang ya yang sudah ikut kelas hari ini. Mas ini kali ya, halo Mas. Arif Seni dari mana ini Mas? dari Bandung. Aku record nggak apa-apa? Boleh. Oke, ayo kita duduk. Gimana Mas? Hari ini ngapain kesini? Belajar. Niatnya apa? Ikutan kompetisi dirham atau Insya Allah ke depan mungkin akan ikut kompetisi. udah ada bisnis atau baru mau mulai bikin bisnis untuk ikut kompetisi ini? Udah ada bisnis. Bisnis apa tuh Mas? Duren. Duren. Kira-kira dari kelas hari ini sama Mas J, apa yang paling nempel di kepala Mas hari ini? Tentang ini data-data digital di Indonesia itu yang jadi buat bekal buat ke depan kita harus merumuskan strategi seperti apa. Nambah ilmu banyak nggak hari ini? Banyak banget. Oke, sukses kompetisinya Mas. Semoga Semoga menang. bisa Siap. jadi finalis. Siap. Oke, ini Mas J-nya mana tadi ya? Nah, ini dia nih. Mas J ini adalah salah satu guru dari segala guru ya. Oh, Masya Allah. Dulu gue banyak banget belajar dari Mas J. Ini Karena tadi aku Mas- belajar sama dia nih. Enggak, aku masih mau belajar ini. Jadi tadi kan aku bikin buka Q&A pertanyaan dari followers. Cuman aku jawab sesuai kapasitas aku. Nah, ada beberapa yang aku nggak bisa jawab, jadi aku pengen nanya ke yang lebih mengerti, Mas. Apa itu? Pertanyaan pertama dari Maria Angelin. Kunci sukses gimana, Mas? Dan cara menghadapi saingan dalam berbisnis. Waduh, ini kalau motivator bilang kunci sukses adalah the key of success. Setuju? Ya, nah buat saya begini ya, saya sudah merumuskan sesuatu yang disebut namanya fondasi bisnis yang berkah. Ya, itu ada di formulabisnis.id. Ada videonya, sudah silakan ditonton atau di YouTube juga sudah ada. Yang pertama, ada 4 fondasi nih. Yang pertama yang disebut namanya makna sukses. Jadi kita harus benar-benar mengerti makna sukses kita yang sesungguhnya. Bukan makna sukses kita yang dinilai oleh orang lain, tidak. Bukan yang kelihatannya. Iya. Nah sekarang banyak dari kawan-kawan itu kehilangan makna sukses. Makna suksesnya adalah kepingin disebut sukses. Nah kayak gini akhirnya apa? Mereka sibuk menutupi sesuatu. Harusnya seseorang yang sukses sejati itu, dia mau naik Mercy, tidak menjadi lebih bangga pada saat naik Mercy, naik sepeda tidak menjadi lebih hina pada saat naik sepeda. Itu orang yang sukses. Artinya apa? Tidak melekat sesuatu pada dirinya gitu lah. Nah, sukses kalau bagi kita sendiri ya itu masuk surga tentu aja ya. Nah, atau kalau meninggal husnul khotimah. Nah, itu makna sukses yang sesungguhnya. Nah, yang kedua yang disebut namanya angka cukup ya. Nah, fondasi yang kedua angka cukup. Angka cukup itu maksudnya apa? Mengerti angka cukup kita itu berapa. Karena kalau kita mengatakan ini ada suatu film nih, sebut namanya filmnya Leonardo DiCaprio ya. Judulnya apa itu? Wolf of Wall Street ya. Pas dia ditanyain berapa angka cukupmu, dia mengatakan never enough gitu. Seseorang yang nggak pernah cukup, dia tidak akan pernah bersyukur. Ya. Terakhir Mas, ini satu pertanyaan yang pasti semua orang pengen tahu juga jawabannya. Karena ini yang paling penting juga Mas. Dari Harjuna Ramanda. Cara milih tim yang solid gimana dan gimana caranya kita bisa percaya sama tim kita? Oke, jadi kalau bicara masalah tim itu bicara masalah leadership. Good leader is a good team player ya. Jadi seorang leader yang baik adalah seorang team player yang baik. Jangan-jangan pada saat kita menjadi seorang tim kita juga tidak baik. Kedua, leading by example ya. Kita nunjukin bahwa untuk membentuk tim kita juga harus mencontohkan, jangan cuma duduk gini doang. Jadi kita juga kadang perlu terjun di lapangan pada saat memang mereka belum siap. Yang ketiga, untuk memberdayakan tim, kasih mereka kepercayaan. Tapi kalau bicara masalah tim, ya tim itu ada 2 macam, yang tipenya prosedural atau tim yang bisa di-upgrade menjadi pemimpin yang tipenya opsional. Nah kalau kita mau menghasilkan seorang tim yang jadi pemimpin, nah itu harus dikasih suatu objektif yang harus dicapai, tapi pikirkan jalannya kamu cari. Nah, artinya apa? Diizinkan berbuat kesalahan tadi. Thank you Mas J. Pokoknya ini kayaknya nggak cukup kalau misalnya bikin video sama Mas J cuma satu. Kapan-kapan kita bikin lagi yang lebih panjang, videonya lebih dalam ya Mas. Siap. Thank you Mas J. Thanks ya, Rip ya. Selesai sudah event hari ini. Ini nggak bosan-bosannya gue ingetin buat kalian yang nonton ini, kalau misalnya emang kalian suka dengan bisnis atau kalian ingin memulai bisnis, ini bener-bener event yang cocok banget buat kalian. Kapan lagi kalian dimentorin sama orang-orang terbaik di bidangnya, dapat ilmu baru, dapat networking, kenal sama orang-orang baru yang satu frekuensi di bidang bisnis. Dan kalau misalnya emang ini rezeki kalian, ada kemungkinan kalian dapat penanaman modal total 20 miliar. Itu gila banget, itu angkanya nggak main-main. Angka yang sangat besar untuk mewujudkan mimpi bisnis kalian. Sama ini dong
coba di kolom komen kalian coba share menurut kalian kira-kira ide bisnis apa sih yang bagus buat diikutin, dimasukin ke kompetisi buat ini, kompetisi ini. Siapa tahu teman-teman yang mau ikutan jadi kebuka pikirannya dengan baca komen kalian dapat rezeki juga. pasti seru-seru deh ide-idenya. Kalian tulis di kolom komen kira-kira kalau misalnya nih kita mau ikutan kompetisi Dirham 2019, enaknya kita buka bisnis apa? Kalian tulis di kolom komen. Pasti ada yang jawab ternak sapi. Ini kalau misalnya kalian mau lihat info mengenai kompetisi Dirham ini, kalian bisa follow aja Instagramnya di sini, Dirham. Oke? Kita cari makan sekarang. Jadi gue punya supir yang kalau misalnya makan dimanapun dia selalu pesan yang lebih mahal dari gue, yang minta disiksa deh pokoknya. Nah, bio Instagramnya dia itu, gue kerja, bos santai. Bos kerja, gue santai. Nah, Iya benar. sekarang kan dia lagi di kamar nih, jadi kita barusan kerja di bawah bikin video segala macem. Dia santai nih. Ayo kita bangunin bos besar satu ini. Bos, wah, bos, pesan makan bos ya? Iya. Wah, waduh, sambil main, lihat bos besar sambil main PUBG. Bayar pakai apa tuh? Itu bayar makannya pakai apa ya? Pakai debit lah. Ngomong-ngomong gue belum makan ya dari tadi. Lo udah mesen makanan sama minuman seger banget kayaknya tuh ambil main PUBG. Yo iya bang. Udah? Bos, Udah? Bos kerja nyantai kan gua. Oke, berarti Bang bulan ini dia nggak gajian ya? Itu paling ya itu 300.000 berarti dikurang 300.000 gajinya ya udah.